Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi dan Pengajaran. Perkenalkan, saya Muhammad Husaini, SKED MKes, merupakan salah seorang dosen tetap pada program studi D3 Keperawatan Molabu, Potekes Kemenkes Aceh. Saya sebagai seorang dosen yang berkewajiban memberikan pembelajaran di tiap-tiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Untuk semester sekarang ini ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya mata kuliah Dasar-dasar keperawatan gawat darurat manajemen bencana dengan kode mata kuliah 4206. Mata kuliah ini dengan bobot SKS 3 SKS. 1 SKS T yaitu pembelajaran di kelas, 1 SKS P yaitu pembelajaran di laboratorium, 1 SKS K praktek klinik di rumah sakit. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep bencana, perspektif kegawat darurat manajemen bencana dengan ruang lingkup, prinsip-prinsip pelaksanaan kegawat darurat bencana, prinsip-prinsip pelaksanaan pengkajian gawat darurat bencana, prinsip-prinsip bantuan hidup dasar serta identifikasi korban bencana. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar manajemen bencana. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan gawat darurat manajemen bencana. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada gawat darurat bencana. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep bantuan hidup dasar. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan aspek gawat darurat bencana pada saat bencana pasca bencana. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran saya menggunakan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dengan cara menggunakan buku-buku referensi, PPT, video pembelajaran, pembelajaran berbasis modul, serta pembelajaran di laboratorium serta klinik. Interaction merupakan proses interaksi antara mahasiswa dan dosen. Jadi proses interaksi yang saya gunakan di kelas antara lain Studi Learning Center, di mana mahasiswa sebagai aspek pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lebih aktif, inovatif, dan mandiri yang terdiri dari kemampuan individu masing-masing. Sistem Study Learning Center ini terdiri dari 3, yaitu 1. Pembelajaran interaktif adalah saya menyiapkan materi pembelajaran di dalam kelas dengan atau serta menyisipkan pertanyaan-pertanyaan pada mahasiswa dan meminta mahasiswa memberikan pendapat. 2. Smart Group Discussion atau disebut dengan diskusi kelompok atau juga kelompok kecil, di mana metode ini betul-betul melibatkan kelompok mahasiswa dalam menganalisa, menggali, dan mendebatkan topik-topik yang hangat pada saat ini. Saya juga membuat grup WhatsApp untuk berdiskusi secara online di luar jam perkuliahan. Yang 3, Self Direction Learning adalah
di mana dosen memberikan tugas pada mahasiswa seperti membaca, memberi ringkasan. Adapun performance yang saya gunakan pada learning system ini yaitu mahasiswa dapat mengisi absen dan dapat mengunduh materi-materi pembelajaran. Selanjutnya, asesmen. Aspek asesmen merupakan aspek penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Aspek ini sudah disepakati dengan mahasiswa pada awal semester pada saat kontrak program perkuliahan. Dalam melakukan penilaian, ada beberapa item penilaian. Satu, teori 50% yang terdiri dari UTS 20%, UAS 20%, tugas mandiri dan kehadiran 10%. Yang kedua, praktik dan praktikum laboratorium 50% yang terdiri dari laporan ASKEP 15%, ujian praktek lab 15%, nilai praktek 15%, sikap 5%, dengan total semua 100%. Hasil asesmen yang saya gunakan ini agar mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya gunakan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video proses pembelajaran saya di kelas dengan metode micro-teaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita sebagai umat beragama, sebelum kita belajar perkuliahan, mari kita berdoa dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Minggu yang kemarin kita sudah melaksanakan perkuliahan tentang pengkajian pegawai dan anak. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada hari ini, Bapak akan review dulu apa beda pegawai daurat dan bencana. Apa beda yang kita menyebutkan pengertian dari gawat dan darurat? Hilda, silakan Hilda. Kalau gawat itu Pak, suatu keadaan yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan secara tepat dan tepat. Sedangkan darurat adalah suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa tapi memerlukan penanganan secara tepat dan cepat. Baik, terima kasih, sangat bagus sekali. Dan juga kami harapkan kepada peserta perkuliahan lain dan juga penelitian ini harus berdemikian selalu materi yang saya sampaikan sebelum belajar. Baik, untuk hemat waktu, mari kita masuk dalam materi kami ini yaitu tentang BHD. Kita dengar itu BHD? Apa itu BHD kira-kira? Bantuan hidup dasar. Baik, kita lihat BHD itu bantuan hidup dasar, yaitu pertolongan pertama yang dilakukan pada korban yang henti jantung dan henti nafas. Ciri-ciri orang yang henti jantung henti nafas itu tidak ada nadi dan tidak ada penambah. Seiring dengan perkembangan zaman ini, tindakan BHD terus berkembang. Kalau dulu kita kenal dengan ABC, telah berubah dia, yaitu C, A, B. Terus sekarang kita lihat langkah-langkah dari BHD. Langkah-langkah BHD ini ada 7 langkah, mulai dari danger sampai dengan rapid mengulang kembali. Untuk memang waktu kita silakan kalian langkah demi langkah. Yang pertama sekali kita lihat danger. Danger, kita dengar danger. Danger itu adalah bahaya. Kalau pernah kita dengar itu 3A. Aman, diri, Aman pasien, aman lingkungan. aman diri itu memakai APD. Alat penol, ya, aman diri seperti handphone, masker, mungkin alat-alat bantu lagi seperti masker, topeng, ya. Aman pasien itu kita tempatkan pasien di tempat yang kering, datar, dan keras. Aman lingkungan
setelah lihat situasi sekitar korban, apakah ada bahaya-bahaya yang memungkinkan seperti terdapat jatuhnya plafon, ya, kalau di luar adanya tiang listrik, pohon, dan juga arus listrik dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan supaya jangan kita menjadi korban. Ya, selanjutnya kita harus dulu mengamankan diri kita dulu, baru kita bisa membantu keluar. Yang kedua, langkah kedua adalah respon. Respon ini dilakukan menembuk kedua belah bahu korban dengan lembut, dan juga perlu kita goyang-goyang, kita pakai atau pak, bu, sembari kita melakukan cek respon itu dengan metode AFU. Ya, metode AFU. Apa itu AFU? Alert. Kita lihat tingkat apakah dia tahu, kesadaran dia baik, tahu waktu, tahu tempat, itu alert. Selanjutnya kita lihat verbal. Ya, kalau kita panggil ada mengeluarkan suara menjawab. Sedangkan P-nya kita memberikan rangsangannya nyeri, baru ada respon. Kita cubit, kita tekan di daerah tulang sternum, pakai dengan ujung ini seperti ini, kita tekan. Lalu yang terakhir adalah unrespon. Kalau unrespon ini tiada, maka harus dilakukan apa yang dilakukan? Panggil, ya, kita bantuan atau dilakukan RJP. Kita masuk pada langkah ketiga, comfort. Comfort ini adalah minta bantu. Minta bantu, kalau boleh suruh bilang plot room, ya, minta bantu. Jadi kalau di luar rumah sakit, aktifkan 119 atau disebut com happy, minta bantuan dengan bahasanya tolong, sambil kita teman suruh minta suruh aktifkan, panggil rumah sakit dan terdekat atau firman dan sebagainya. Ini kalau korban tak ada kita berikan minta bantuan. Selanjutnya kita masuk pada langkah 4, sirkulasi. Sirkulasi ini adalah langkah yang keempat, periksa nadi. Nadi apa namanya sini? Karotis. Ini ada kiri dan kanan. Nadi. Lama kita dapat nadi itu kita 5 sampai 10 detik. Cuma harus betul-betul kita yakin kalau memang nadi itu tidak ada, maka lakukan RJP. Berapa kali kita lakukan RJP? Lakukan RJP itu atau kompresi 30 kali per menit. Tekniknya kita lakukan RJP ini, langkah pertama harus mencari tempat dulu kita lakukan RJP, atau di tulang sternum, di tulang dada, atau dengan tekniknya 2 jari di atas PX, ya, 2 jari di atas PX. Kita taruh 2 jari ukur, 2 jari taruh tangan jari kita di sini, 2 jari kita taruh tangan dominan, ya. Lalu kita lakukan RJP, kita tekan RJP 30 kali per menit. Setelah kita lakukan RJP, kita lakukan kompresi 30 kali, baru beri nafas buatan. Kalau kita lakukan kompresi ini, dia kedalamannya 5 sampai 6 cm. Dan juga saat kita melakukan RJP ini, jangan banyak, tidak boleh berbicara, tidak boleh banyak bicara, ya, karena mengganggu konsentrasi. Ini adalah teknik melakukan RJP. Selanjutnya kita masuk, mungkin kita lihat posisi tangannya. Nah, posisi tangannya ini seperti ini, ya, ini ya, 2 jari, ya, 2 jari dalam data PX, lalu tangan di atas pada tangan kita dominan, lalu di bawah baru dikunci.
ya. Jadi posisinya ini tangan kita itu lurus berapa derajat? 90 derajat. Dan usahakan saat saya lakukan EJP itu tidak kejadian bergeser. Langkah selanjutnya, langkah kelima, airway. Airway itu membuka jalan nafas. Kalau dulu dikenal dengan hectic chilling, hectic chilling. Atau dulu juga dikenal dengan waktu kita lakukan jalan nafas ini, dulu lihat, look, listen, and feel. Lihat, dengar, dan rasakan. Kalau sekarang tidak ada lagi look, listen, and feel, ada lagi yang dilakukan karena look saja, lihat menggerakkan dada. Kalau penggerakan dada tak ada, langsung lakukan RGP. Jadi kalau hectic chilling ini dilakukan pada korban yang tidak dicurigai patah tulang sekitar. Jadi kalau patah tulang sekitar, dilakukan jaws keras. Selanjutnya kita lihat airway breathing ini. Pada pemberian bantuan nafas atau disebut dengan pemberian nafas itu ada dari mulut ke mulut, ada dari mulut ke hidung, ada dari mulut ke sumar. Atau boleh nafas itu pakai sangkuk. Kita pakai sangkuk, letakkan sangkuk pada muka pasien dengan kedua ibu jari dia bertemu. Dan posisi itu kita buka dan nafasnya, ada hectic chilling. Kita buka dan nafasnya. Ya, oksigen yang kita masukkan itu ditiup atau diberikan dengan sangkuk itu masuk, terjadi pengembangan. Ya, dada. Jadi kalau kita melakukan tanpa sangkuk, ya, atau tanpa pakai itu, nanti kita pakai mulut. Kalau mungkin yang di bawah itu tidak ada bobek, ya, pakai mulut. Jadi kita pakai mulut itu dan tiup. Jadi saat kita tiup yang penting sekali, teknik kita tiup, misalnya di mulut, dari mulut ke mulut. Mulut menolong nempel semua, nempel, dan pipi penolong itu di hidung. Ya, saat kita tiup, kita tekan hidungnya supaya udara tidak keluar ke hidung, masuk ke paru-paru. Kita lihat berhasil kan akan jadi pengembangan dada. Selanjutnya juga demikian, ada yang kita lakukan di hidung. Ada indikasi yang lain. Kenapa di hidung? Mungkin ada jadi pendarahan, ada hal yang tidak bisa kita lakukan, maka berikan di hidung. Berarti kalau di hidung, berarti mulanya ditutup. Ini berikan breathing. Oke, posisinya cara kita melakukan operasi 30/2. Oke, kita gunakan sungkupnya seperti ini, atau ini apa namanya ini alatnya? Mengupek. Oke, boleh. Dan ininya kita pakai C, ya. Selanjutnya kita lihat langkah keempat, ke-6. Kita lihat langkah ke-6, yaitu breathing, memberi nafas bawah kuatan. Kita memberikan nafas kuatan ini, beri nafas sampai kaki itu sampai dada mengembang. Dada mengembang. Kalau sudah mengembang, sudah ada oksigen masuk ke dalam paru. Ini dilakukan setelah 30 kali kompres. Selanjutnya, setelah kita berikan nafas buatan, kita lakukan apa lagi? Lakukan nafas buatan, lakukan kompresi dada 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Terus kita lakukan, berikan tiup, berikan nafas buatan 2 kali. Dibangun, tiup lagi. Terus kita lakukan kompresi lagi 30 kali. Setelah itu kita ulang sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus, baru kita lakukan cek nadi kembali pada sirkulasi, cek nadi. Kalau nadinya
sudah ada, kita lakukan RJP lagi. Lanjut lanjut kompresi dada. Sampai kapan lagi? Sampai 5 siklus lagi. Setelah 5 siklus lagi kita cek lagi nadinya sudah ada. Berarti kalau sudah ada nadinya, kita lakukan posisi mata atau recovery position. Kita posisikan pasien miring kiri, miring ke kanan. Tekniknya kalau ke kiri kita angkat tangan ya, korban seperti ini, tangan kanan korban kita taruh di pipinya dan kita miringkan ke kiri, mungkin kakinya ditekuk. Yang keduanya adalah untuk menghindari terjadinya aspirasi masuk sisa makanan atau terjadi muntah, dia tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasan tapi keluar. Ini berdasarkan resiko. Jadi kalau pasiennya sudah ada nafas. Kalau misalnya pasien itu belum ada pernapasan, belum ada nadinya, berarti apa yang kita lakukan? Lanjut RJP. Sampai kapan kan RJP? Sampai bantuan datang. Itu masuklah ke langkah kelima. Ke-7. Kita masuk pada langkah ke-7. Yaitu mengulang. Apa kita ulang? Yaitu adalah langkah ke-4 sampai langkah ke-6. Ini kita ulang. Yang langkah ke-4 mulai dengan sirkulasi. Cek nadi dada nadi. Berarti kita lakukan kompresi dada 30 kali. Terus berikan nafas buatan 2 kali. Terus selanjutnya lakukan kompresi lagi sampai 5 siklus, baru kita cek nadi. Memang kalau kita melakukan RJP ini pasti penolong ini akan terjadi lelah. Maka juga dibenarkan ada kapan saatnya penolong ini dia berhenti. Salah satunya penolongnya sudah lelah. Yang kedua datang bantuan. Yang ketiga permintaan keluarga. Yang pasien sudah sadar, dan terakhir mungkin pasien sudah dipastikan sudah bernyawa lagi. Oke, sudah ini kita lakukan langkah-langkah RJP dari danger sampai yang ketujuh adalah repeat, mengulang. Baik, ini materi kita hampir sudah habis ya, sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Sudah paham semua ya? Sudah, ini yang kita harapkan. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan review kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini, siang hari ini. Masih ingat tadi langkah-langkah kita melakukan RJP itu ada 7 langkah dari danger sampai repair, mengulang kembali. Yang kita ulang itu adalah langkah 4. Berapa? Langkah 4 itu apa? Sirkulasi. Berarti sirkulasi itu kita lakukan apa? Nadi. Memeriksa nadi apa? Nadi yang ada di kiri kanan korban. Selanjutnya masuk, kalau nadi tidak ada berarti lanjut kita langkah yang kelima. Langkah kelima RW itu buka jalan nafas ya, atau karena hectic atau kalau ada dikasih
fraktur tulang tidak, nanti jalankan dos. Kalau tidak ada fraktur tulang leher, nanti pilih. Selanjutnya Langkah ke-6. masuk breathing. Breathing itu memberi nafas dua batang. Nanti batang berapa kali? Dua kali lipat. Ini yang harus kita ulang-ulang sampai pasien itu dibenarkan sudah sadar, sudah ada nadi, sudah ada nafas. Atau kita lakukan juga sampai bantuan datang. Itu kalau kita pastikan tidak ada lagi, pasiennya sudah meninggal. Pemindahan dua. Oke, pada saat sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, mudah-mudahan harus terjadi. Ya, tapi yang perlu pentingkan tempat. Kalau kita lakukan JP tidak pas tempatnya, posisinya, itu ya sia-sia kita melakukan JP. Yang ada kita adalah pasien tidak bisa kita tolong. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini karena mahasiswa sudah paham semua, kita cukupkan di sini. Mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi, dan kami harap pada mahasiswa semua coba dibaca-baca. Nanti kita akan ketemu kuliah kita di laboratorium akan melaksanakan teknik-teknik melakukan PJP dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran saya di kelas atau penyampaian PDD